Teson, mos, oke. Minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyomo ishou benkyou shimashou. Kembali lagi bersama saya, Rian. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat bab 4. Ada 7 pola kalimat yang ada di bab 4 ini. Jadi teman-teman tinggal saksikan terus videonya ya. Dan jangan lupa apabila teman-teman berkenan bisa like, subscribe, dan bagikan. Aktifkan juga notifikasi loncengnya biar mendapatkan pembaruan informasi dari saya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja. Pertama ada bentuk mas atau bentuk kata kerja di Indonesia sendiri ya. Jadi kayak bekerja, menolong, tidur, ataupun yang bentuk-bentuk kata kerja yang biasa sering kita lakukan ya. Jadi itu dia menggunakan itu mas, nani mas. Contohnya kalau misalnya bekerja atarakimas, ataupun tidur nemas, makan tabemas, pergi ikimas. Jadi apa-apa yang menggunakan kata kerja itu dia berakhiran mas ya teman-teman. Jadi dia itu bentuk sopan dari kata kerja itu sendiri menggunakan mas. Beberapa contoh kata kerja yang mas. Terus kedua, ada pola kalimat perubahan dari bentuk kata mas menjadi lampau atau itu masta ataupun masendesta. Itu menggunakan ketika teman-teman sudah melakukan pekerjaan tersebut atau sudah melakukan hal tersebut ya. Jadi itu menggunakan kalimat masta ataupun masendesta. Kita langsung ke contoh aja. Di sini ada mai asa rokujini okimas. Mai asa rokujini okimas. Setiap pagi saya bangun jam 6. Di situ nggak lampau ya teman-teman, karena udah teman-teman lakukan tiap hari. Terus selanjutnya asta watashi wa rokujini okimas. Besok saya akan bangun jam 6 pagi. Itu juga sama. Itu bukan kata lampau karena masih akan memperkirakan besok atau belum terjadi ya teman-teman. Sedangkan apabila menggunakan kino, watashi wa rokuji ni okimashita. Kino itu artinya kemarin ya. Kemarin saya bangun jam 6 pagi. Nah, jadi di situ ada pola kalimat yang mengatakan yang menyatakan kita telah melakukannya ya teman-teman. Atau di situ ada pola kalimat lampau. Jadi tinggal ubah aja masnya menjadi masta. Atau kalau misalnya tidak terjadi bisa langsung menggunakan masendesta. Jadi itu untuk pola kedua ini ya. Ketiga, ada cara penyebutan waktu. Jadi kita langsung aja biar teman-teman mudah menyebutkan atau memahami cara penyebutan waktu di Jepang sendiri. Jadi pertama ada jam 1 ichiji, jam 2 niji, jam 3 sanji, jam 4 yoji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 biasanya ada 2 penyebutan ya kalau untuk jam 7, shichiji sama nanaji. Itu sama aja. Terus ada jam 8 ada hachiji, jam 9 ada kuji, jam 10 ada juji, jam 11 ada juichiji, jam 12 ada juniji. Terus ketika teman-teman ingin bertanya langsung aja menggunakan nanji desu ka. Nanji itu atau jam berapa. Terus selanjutnya ada di penghitungan fun menit ya, atau biasanya dengan fun. 1 menit ipun, 2 menit nifun, 3 menit sanpung, 4 menit yofun, 5 menit gohung, 6 menit ropung, 7 menit nanah, 8 menit hapung, 9 menit kufung, 10 menit jupung,
ataupun ada 30 menit sanjupung. Ingin bertanya berapa menit, tinggal langsung penyebutan aja nampun desu ka. Kita langsung contoh aja biar mudah. Kita contoh jam 10 lewat 30 menit. Juji sanjupung. Nanji ni ikimasu ka? Juji sanjupun ni ikimasu. Jadi kita berangkat jam berapa? Di situ bisa teman-teman menjawabnya jam 10 lewat 30 menit. Jadi dan mungkin teman-teman tinggal rensu aja untuk penyebutan jam sendiri, ataupun teman-teman kalau ada yang masih kurang mengerti bisa langsung di komentar aja, insya Allah secepatnya akan dibalas. Terus selanjutnya ada di pola keempat ya teman-teman, partikel ni. Partikel ni di sini digunakan untuk menunjukkan kejadian teman-teman ya, menunjukkan kejadian. Jadi untuk partikel ni sendiri itu bermacam-macam untuk polanya sendiri ya teman-teman. Tergantung konteks pembicaraannya apa. Ni itu bisa digunakan bermacam-macam. Jadi kalau untuk khusus untuk pola bab 4 ini, dia ni itu untuk menunjukkan kejadian ya teman-teman. Jadi kita langsung contoh aja. Watashi wa rokuji ni okimasu. Saya bangun tidur jam 6. Itu ada kejadian yang teman-teman lakukan ya. Jadi di situ menggunakan partikel ni, lalu kata kerja yang berikutnya ya. Terus lanjut ke contoh berikutnya biar teman-teman lebih paham. Kugatsu jugo nichi ni Nihon e kimashita. Saya datang ke Jepang tanggal 15 September. Itu contoh untuk pola kalimat yang menggunakan partikel ni di sini ya teman-teman, menunjukkan sebuah kejadian. Lalu selanjutnya ada kara dan made. Penggunaan kata kara dan made ini itu menunjukkan permulaan sebuah awal atau permulaan sebuah kejadian ya teman-teman. Jadi bisa diartikan juga di Indonesia itu dari sampai. Langsung ke contoh aja. Kuji kara goji made atarakimasu. Kuji kara goji made atarakimasu. Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Lanjut. Kuji kara nihongo o benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang dari jam 9. Terus selanjutnya ada juga nihongo benkyou wa kuji kara desu. Nihongo benkyou wa kuji kara desu. Belajar bahasa Jepangnya dari jam 9. Jadi itu beberapa contoh untuk penggunaan nani kara nani made desu. Itu menunjukkan nani dari sampai ya teman-teman. Ada pola kalimat so desu ka. So desu ka di situ bukan untuk menanyakan teman-teman ya. Jadi itu lebih menunjukkan ekspresi teman-teman bahwa teman-teman itu mengikuti pembicaraan lawan bicara teman. Itu sering orang Jepang menggunakan pola kalimat so desu ka. So desu ka. Itu begitu. Kalau untuk bahasa Indonesianya sendiri. Jadi di Jepang sendiri itu mereka banyak menggunakan pola kalimat tersebut ya teman-teman. Dan nanti kalau misalnya udah ke sana pasti teman-teman sering mendengarkan kalimat-kalimat so desu ka. Begitu. Jadi ini bukan untuk pertanyaan ya teman-teman. Kita langsung ke contoh aja. Nihongo benkyou wa nanji made desu ka? 12 ni made desu. Sampai jam 12. So desu ka? Begitu. Nah, itu dia dari intonasinya aja, bukan bertanya ya teman-teman, tapi kita mengikuti lawan bicara kita. Lalu selanjutnya ada kalimat ne. Ini nggak jauh berbeda dengan pola kalimat yang tadi ya teman-teman, so desu ka. Dia masih mengartikan ekspresi kita kepada lawan bicara yang mungkin lebih menekankan perasaan kita ya teman-teman. Kita langsung contoh aja. Benkyou wa kuji kara goji made. Belajarnya dari jam 9 sampai jam 5. Sore wa taihen desu ne.
kalau begitu berat ya. Nah, itu ada menekankan ya, pola kalimat ne di situ dia menekankan perasaannya. Kalau begitu berat ya. Sorewa tayen des ne. Jadi pola-pola ne atau sodeska itu banyak teman-teman bakal dengar di Jepang sendiri. Mengikuti lawan bicara kita itu banyak menggunakan pola kalimat ini. Jadi teman-teman tinggal pelajarin, membiasakan apa yang teman-teman dengar, ekspresikan melalui pola-pola kalimat ini. Jadi untuk kali ini sekian, mungkin agak panjang dikit. Jadi itu 7 hal utama di bab 4 ini. Jadi teman-teman tinggal pelajari, rensu seperti biasa. Akhirnya menaide, jangan menyerah. Ketika teman-teman memiliki cita-cita, kejar terus sampai dapat, dan tiada suatu usaha yang hasilnya sia-sia. Pasti semuanya ada hasilnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, terus berikhtiar, terus belajar, dan jangan lupa berdoa. Jadi biar diperlancarkan segala sesuatunya. Mungkin itu sekian dulu dari saya, nggak terlalu banyak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan cepat-cepat segala keinginan teman-teman bisa tergapai. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matai masyo.